Yang aku bertanya, yang Allah yang disembah teman muslim ini tuh cara membayangkannya itu dan menyembahnya itu seperti apa? Karena, baik. Iya, ya. Baik. Saya masuk ke dalam rumah saya. Di rumah saya ada kamar. Saya mengambil sejadah, saya tebar sejadah di lantai. Habis itu saya mensucikan diri selayaknya nabi-nabi, mencuci tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Habis itu saya menghadap. Lalu saya takbir menyebut namanya. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang Maha Besar. Seorang yang terkutuk oleh Tuhan, digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti Paulus sedang mengambil data dari Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus memiliki dosa yang setara dengan hukuman mati sehingga ia tergantung secara terkutuk oleh Allah? Jawab. Itu penyebutannya. Dia bukanlah orang yang terkutuk. Dia bukan orang terkutuk. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus yang disalib, tetapi yang terkutuk yaitu Yudas. Bukan Yudas. Kenapa Anda bisa mengatakan Yudas sementara Yesus tidak dikutuk? Yudas yang dikutuk. Mau dalilnya bahwa Yudas yang dikutuk? Mungkin di Al-Quran kalian lari ke Al-Quran bahwa Yudas itu yang tersalib ya. Tidak. Di dalam Bible Yudas yang tersalib, bukan dalam Al-Quran, di Bible. Di mana tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang. Yudas orang kan? Yudas orang atau ayam? Orang kan? Terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk membunuh. Dengerin dulu. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini jelasin. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yudas kemudian mengambil suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah untuk dibunuh. Kena kan? Kena langsung ke jantung kan? Apa? Masih kuat kuda-kudanya bertahan? Masih kuat? Masih kuat kuda-kudanya? Apa? Makanya dia dikutuk. Makanya Paulus mengambil data Galatia 3 nomor 13, mengambil data dari Ulangan 21. Kenapa? Karena memang betul yang dikutuk ini yang harus disalib. Yang dikutuk ini harus makan suap, harus menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan itu hanya dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus. Apa senjata yang Anda jadikan sebagai pertahanan? Silakan. Iya. Silakan. Sebenarnya kamu salah mengartikan. Saya yang salah mengartikan. Oke, yang benar yang bagaimana, Pak? Yang benar yang bagaimana? Mau dibalik ini. Terkutuklah orang yang benar terkutuklah orang yang benar untuk membunuh orang yang menerima suap. Kita putar ya. Gimana? Kita putar dalilnya ini ya. Supaya Anda yang benar, saya yang salah. Boleh? Terkutuklah orang yang benar karena menyerahkan orang yang menerima suap. Gitu. Kebalik. Kebalik, Pak. Anda yang tidak benar. Yang benar, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jawab, Pak. Al-Quran itu
Ditulis, Gak bisa diskusi. ditulis 600 tahun setelah Babak kejadian. belur kan? Ini Babak kan belur bahasa kan ente, Pak? Quran. Gak ada pertahanan kan? Gak ada perlawanan kan? Gak ada. Kenapa? Bang Suma hadir di tengah-tengah kalian No. untuk mencerahkan kalian agar Iya. kalian meninggalkan menyembah Yudas. Oke? Paham? Pertanyaan sederhana. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk, siapa yang menerima suap, dan siapa yang tidak bersalah? Yesus yang bersalah atau Yesus yang menerima suap? Atau sebaliknya? Yudas yang kemudian menerima suap, Yesus orang yang tidak bersalah. Mana yang betul? Ayo Pak, jawab Pak. Jangan bahas Al-Quran. Ini bukan bahas itu. Al-Quran cuma meluruskan nanti. Kenapa Al-Quran muncul? Untuk meluruskan makar, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu terhadap Nabi kami. Wa makaru, dan mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Apa buktinya? Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan tipu daya untuk menyalibkan Yesus. Matius 27 nomor 18. Mereka dengki sehingga mereka menyerahkan Yesus. Apalagi Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 57. Mulai hari itu Yesus tidak menampakkan lagi diri di tengah-tengah Bani Israel, tetapi sembunyi menyingkir ke sebuah padang gurun yang bernama Efraim. Di sanalah mereka sembunyi. Yohanes 11 Anda baca. Oke. Jadi yang terjadi sekarang adalah orang-orang di zaman itu membuat makar terhadap nabi yang datang kepada Bani Israel. Mereka ingin kali membunuh nabi tersebut, padahal yang mereka bunuh Tuhan balas dengan orang lain. Sehingga inilah yang terjadi sekarang, mutasik. Nah, gitulah. Ya. Ya. Kalau bukan, saya diam lagi nih Pak, saya biarkan lagi Anda berkhutbah. Tapi tolong jawab saya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa orang yang menerima suap ini dan siapa orang yang tidak bersalah ini? Yesus Anda dudukkan di mana? Yudas Anda dudukkan di mana? Silakan. Pertama, untuk membaca ulangan 27, kita sebaiknya melihat judulnya apa. Judul film apa? Batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Supaya kamu jangan lari-lari copot sana copot sini. Oke. Itu kemenanganmu. Nabi palsu Kemenanganmu tadi itu. Anda sudah kena kan? Gara-gara satu perikop kan? Anda kena kan? Gara-gara Nah. satu perikop. Enggak, Ini lagi mau bukan, satu perikop. bukan, Saya bukan. layani Anda. Bukan. Oke, kita bahas ulangan Bukan. 27. Iya. Semakin Apa banyak Nabi palsu nanti. Tadi Nabi palsu jadi tadi juga enggak kelar sama aku. Kelar kok, kelar. Mau mundur ke situ lagi. Dari buahnya. Buah dari Dari Nabi buahnya. palsu itu sudah ketahuan kan? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Bukan. Yesus, mengusir lu. Bukan itu. Kok bukan? Dalilnya gimana? Dalilnya gimana? Coba Anda yang baca Matius 15 sampai data nomor 23. Coba Anda yang baca. Saya diam. Iya. Baca 15 sampai 23. Silakan. Menggunakan nama Yesus, akan tetapi Ini orang dari tadi ngomong gak pakai data. Anda baca Matius 7 15 dulu Ya. supaya Anda paham buah Ya. dari pengajaran Nabi palsu itu. Silakan. Baik, Waspadalah. kesimpulannya itu cuma buah Nabi palsu itu Kita langsung menyimpulkan Pak. Gimana? Al-Quran saya semakin benar. Bang Suma, Iya, gimana? saya potong ya. Mungkin Bapak ini belum ada skillnya untuk masuk di debat. Ya udah suruh Mungkin tidur. Bapak Iya. lebih ke pengajaran aja ya, lebih ke pengajaran. Bagaimana Saya Anda minta suruh maaf, dia Pak. mengajar dia tidak Itu paham Bible? beda, namanya Bang Suma beda. Berarti Kalau berarti Islam, saudari saya Islam suruh dia diskusi. menyesatkan orang, berarti dia nggak tahu Bible. Kalau orang paham Bible, Mbak, apapun rananya, zona apapun ketika Bible itu didiskusikan, orang itu mampu tampil seperti layaknya Iya, Bang saya Suma. paham. Dia Iya, tidak Bang, bisa. Saya paham. Saya paham. tidak bisa. Cuma Bapak ini kan masih dalam ranah masih Masih belajar. lurus-lurus gitu. Masih belajar. Ya, pokoknya Ya Bapak ini udah. skillnya Kalau untuk bilang dalam masih belajar, pengajaran. silakan turun. Tapi kalau sok mau Iya. mengajari di sini,
Waduh, mohon maaf, masih jauh, level saya jauh sekali. Iya, saya paham dalam ranah diskusi itu kita bermain ini, Bermain data. Iya, data juga dan pelintir juga. Iya. Enggak ada pelintir di sini, enggak ada pelintir, saya enggak ada pelintir. Dari buahnya kata Yesus. Dari buahnya kamu bisa mengenal. Dari buahnya bisa kau kenal. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, menyebut namaku ketika mengusir setan, menyebut namaku ketika mereka bermujizat, menyebut namaku ketika mereka bernubuat. Pada saat itulah kata Yesus, aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan dipelintir, ini data. Coba tanya Bang Juma, itu tertulis di mana itu tadi dibaca Bang Juma? Matius Itu tertulis di mana tuh Pak Mendepur? Kami muslim lah hafal loh itu. Matius ini data loh. Ini data loh. Mungkin boleh saya bisa bertanya ya sama Bang Suma? Boleh, silakan. Oke. Maaf ya teman-teman yang dibawa, jangan tersinggung atau apa, karena ini dengan penasaran dengan apa namanya? Enggak ada tersinggung kalau bertanya Bu, yang penting jangan berpendapat. Silakan. Iya kan, biasa kan ada orang menanggapi kayak gini Pak Andi, mungkin merujuk di apa namanya penghujat gitu. Enggak, ini saya bertanya gitu tentang Tuhan yang disembah teman-teman muslim gitu. Aku pengen tahu gitu. Saya tuh penasaran seperti apa sih? Baik. Ya. Tuhan saya sangat terang diterangkan di dalam kitab ibu sendiri, karena kitab ibu kan firman Tuhan katanya ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya. Gimana? Bentar dulu, Bang Suma kan tidak percaya sama ini Bibel. Saya percaya. Siapa bilang saya tidak percaya kepada Bibel? Saya percaya kepada Bibel, bahwa Bibel itu adalah cerita yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Saya percaya. Makanya saya baca 1 Timotius 6 nomor 16. Ialah satu. Dari tadi saya dengar itu katanya dipalsukan atau apa gitu. Oh, saya tidak pernah mengatakan Bibel Anda dipalsukan, tidak pernah. Tidak pernah. Saya kemudian beriman kepada kitab saudara berdasarkan Al-Quran saya dalam surah Al-Baqarah. Di sana Al-Quran Anda disebutkan kemudian. Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Kitab suci saya menerangkan itu. Apa kata Al-Quran tentang kitab saudara? Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan menduga-duga ini, Al-Quran menjelaskan ayat selanjutnya, Wawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka mereka yang buta dan berangan-angan serta menduga-duga ini celaka, karena mereka menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Tuhan, padahal sebenarnya itu adalah bukan dari Tuhan. Ini, maka saya percaya kitab saudara bukan firman Tuhan, tapi dituliskan oleh orang yang mengangan-angankan tentang kebenaran. Oke? Ya udah, saya lanjut. Oke. Pertanyaannya lagi, silakan. Ya. Ingin mengenal gitu Tuhan yang Bang Suma sembah itu seperti apa? Mungkin Bang Suma bisa jelaskan atau memberikan penjelasan untuk saya. Baik. Pertama, karena saya ditunjuk untuk menjelaskan kepada saudara, Al-Quran saya menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan yang Maha Pengasih tersebut dengan matanya sendiri. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Satu. Yang kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Berarti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tak terlihat oleh manusia. Lalu bagaimana kemudian bisa menjelaskan akan adanya Tuhan? Al-Quranul Karim menjelaskan pula dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan
akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku dari segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Contoh nih, ketika berbicara mengenai tentang Tuhan saya mengatakan, saya memperlihatkan diri saya melalui alam semesta, dan saya memperlihatkan keberadaan saya melalui diri manusia itu sendiri. Contoh, Anda lihat, Anda makan nasi setiap hari, sebulan kemudian yang memanjang hanya rambut, gigi Anda tidak memanjang. Pertanyaan saya, siapa yang menahan gigi Anda sampai gigi Anda tidak memanjang seperti rambut, sementara makanan itu sama-sama masuk ke dalam tubuh saudara? Bisa jawab? Siapa yang menjaga gigi Anda tidak memanjang seperti rambut? Anda yang menahannya pakai sendok ketika Anda tidur? Atau Anda ikat gigi Anda supaya tidak memanjang kayak rambut? Itulah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Tuhan kami tak terlihat, makanya Tuhan itu dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada Tuhan, manusia yang pernah melihat Tuhan, tak ada. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Yeremia kemudian 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi, maha besar, maha tinggi, tidak sama seperti makhluk. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi umat Islam ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, tidak sedang berbicara mengenai makhluk. Sedangkan Kristen ketika berbicara mengenai Tuhannya, pasti berbicara mengenai makhluk dia. Berbeda. Padahal Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, itu jelas sekali. Udah. Itu jawaban dari Alkitab itu ya Bang ya? Itu Al-Quran dan juga Bibelnya orang Yahudi. Udah. Makanya di Bibelnya Yahudi mengatakan begini, di dalam Kejadian 17 nomor 7, apa yang dikatakan? Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Maka kami dan Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama. Hanya Kristen yang berbeda yang menyembah kepada Yudas. Jangan kamu bilang. Bang semua. Ya, kami bukan menyembah Yudas. Ayat yang terkutuk siapa? Tadi PR-nya Anda sudah selesaikan. Ulangan 27 nomor 5. Pak Dempur, aku selesaiin dulu nih soalnya saya mau turun ya. Iya. Iya. Karena saya mau turun. Selesaikan PR dulu Pak Dempur, habis itu nanti Anda bicara lagi. Oke, silakan. Gini loh Bang Suma, cara kita mengenal dan menyembah Allah ini seperti apa sih gitu? Oke, cara kita menyembah Allah. Iya kan, di dalam ini kan kita dulu Bang Suma, Allah nggak bisa digambarkan, bahkan suaranya nggak bisa didengar gitu ya? Iya. Apakah ini bisa dianggap itu kayak nggak ada gitu loh Bang? Oke, baik. Oke, baik saudaraku, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum kita manusia diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Menurut saudari saya. Gimana Bang? Sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan pencipta itu sudah ada? Sebelum alam semesta ini diciptakan, ya sudah jelas adalah. Kalau dia belum ada kan gimana caranya menciptakan alam semesta ini? Kenapa Anda mengatakan Tuhan itu sudah ada sementara tidak ada yang melihatnya? Ya kalau dari cerita ini yang kita baca ya, kalau di dalam iman-iman orang percaya adanya Tuhan gitu ya. Mereka percaya Tuhan ada sebelum alam semesta diciptakan gitu. Oke, baik. Saudara saya Kristen kan? Iya, benar. Yesus itu Tuhan kan bagi saudara? Iya, benar. Kalau Tuhan tidak menjelma menjadi makhluk, apakah Tuhan itu tidak ada? Nah, bedanya gini Bang, maksudnya gini, kalau dalam perspektif kekristenan ya gitu, kita bisa mengenal Tuhan itu benar ada melalui
ini menurut iman saya ya, melalui Iya. Yesus gitu. Kalau emang Tuhan itu benar ada, tapi di sisi iman lain saudara kita mengatakan ya seperti iman Bang Suma tidak mengimani Yesus ya, dia menganggap Yesus sebagai nabi. Nah kalau iman saya kan menganggap dia sebagai Tuhan gitu kan. Nah mungkin aku bisa mengenal pencipta ini lewat Yesus gitu ya kan. Nah Ya, yang ini yang benar. aku bertanya, yang Allah yang disembah teman Muslim ini tuh cara membayangkannya itu dan Oke. menyembahnya itu seperti Oke. apa? Karena Baik, iya. baik. Oke, saya masuk ke dalam rumah saya. Hmm. Di rumah saya ada kamar. Saya mengambil sejadah, saya tebar sejadah di lantai. Habis itu saya mensucikan diri selayaknya nabi-nabi, mencuci tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Habis itu saya menghadap. Lalu saya takbir menyebut namanya. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang Maha Besar. Itu. Lalu kemudian saudara masuk ke dalam rumah Anda, masuk ke kamar, panggil juga Tuhan Anda. Yesusku yang ku sayang. Sekarang yang Maha mendengar Tuhan saya atau Tuhan Anda? Jawab. Iya kan yang Bang Suma sembah ya itu yang mendengarkan. Yang Sekarang Bang Yesus Suma imani. ketika Anda panggil, Yesus mendengar enggak? Ya karena dia Tuhan ya, kalau saya panggil ya pasti dia dengar lah Bang. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus Maha mendengar. Ya beda kan, ini kan aku lagi bertanya dalam ranah imannya abang gitu. Ya, ini saya sedang menjawab tadi. Saya sudah menjawab. Ini saya sudah menjawab. Makanya saya tanya, saya katakan, saya masuk ke dalam kamar saya, menyembah Tuhan saya yang menyatakan dirinya sebagai Al-Sami, di mana dia adalah Maha mendengar. Saya panggil Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Engkau, Maha benar Engkau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke? Tuhan semesta alam, Maha suci Engkau Tuhan semesta alam. Maka Tuhan semesta alam mendengarkan saya. Nah sekarang Anda bernyanyi di gereja, Yesus dong dong dong, terima kasih akan anugerahmu. Yesus dengar kagak? Dengarlah cuy. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Udah Bang. Mana dalilnya? Sih Bang, sebentar dulu Bang. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Anda mengada-ngada, berarti Anda penipu. Hah? Sebentar dulu. Apa bedanya Anda dengan mereka yang menyembah sapi? Mereka juga manggil sapi, sapi, kesinilah sapi. Sama. Apakah sapinya mendengar? Dia juga mengatakan, iya sapi saya mendengar. Itu namanya Tadi saya. kan kamu sudah baca, Bima. Mana dalilnya Yesus Maha Sudah mendengar? baca. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Mendengarnya mana? Maha mendengarnya mana? Yang ada Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Lalu Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Masuklah ke kamar, panggil dia. Yesus. Iya. Di mana bisa kayak gitu? Mana dalilnya? Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan apa? Amsal 3 nomor 5. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada prinsip pemahaman, tafsiran atau pikiranmu sendiri. Ini pikiran Anda sendiri nih. Masuk ke gereja, merapatkan tangan. Yesus Tuhanku. Udah Bang Suma, boleh. Matius Ini supaya disadarkan ini. Apa? Matius 7 Udah, tadi kan Bang, ini. udah kamu baca. Ya, Matius 7. Matius 7 ayat Memanggil 7, Yesus Tuhan adalah buah dari Mintalah. pengajaran Nabi palsu. maka akan diberikan kepadamu. Minta Carilah, kepada maka siapa? akan mendapat ketokohan. Minta kepada siapa? Maka pintu akan dibukakan Minta bagimu. kepada siapa? Karena setiap orang yang meminta, Mintanya menerima, dan kepada setiap orang yang siapa? mencari, Memintanya kepada siapa? ya kepada Tuhan lah cuy. Kepada Tuhan, bukan kepada Yesus. Itu tahu dia. Tahu, Dia saudara. sendiri Tahu kenapa Anda menyebutkan dirinya sendiri. Udah. mana? Nah, kita kembali kepada Aduh, Udah Pak, tidur Pak, memalukan. lah, mana ada pengajar Pak? sesat.
mari tadi pengajar sesat, nabi palsu. Oke. Ya. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Seperti domba ini adalah seperti tulus, baik. Oh, salah Tapi- ente. tapi sesungguhnya Parah. Pak, domba mereka itu, adalah Pak. serigala yang buas. Domba itu baca. Dari buahnya, Aduh, dari Bapak ini. buahnya lah kamu Pak, akan mengenal mereka. Kalau berbicara mengenai domba, baca Yesaya 50 nomor 17 yang disebut domba itu Bani Yakub. Bani Yakub berarti Bani orang Israel. memetik buah anggur dari semak. Aduh, susah karena otak sudah keselio, otak sudah bergeser, jadi susah diajarin. Kemudian Domba itu Bani dikatakan- Israel, Pak. Domba itu Bani Israel, Pak. Yeremia Ya, bisa 23 nomor 2 nomor 3 yang disebut domba itu keturunan Yakub. Ente keturunan dari mana, Mandepur? Hah? Ya, Keturunan merica ketumbar jahe. Padahal mana ada? bukan Bukan eh, apa? Kalau Alkitab itu tidak upgrade Hmm? dan tidak konteks, itu bukan kitab. Ya, Lah, jadi kitab tolong ini berbicara tunjukkan tentang di pada mana konteks, pernah ya. disebut non-Yahudi itu sebagai domba. Tolong tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan kepada Anda yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Tolong tunjukkan di mana dalilnya. Dan Anda harus tahu tidak ada domba makan babi, Pak. Gak ada. Yang makan babi itu serigala. Anda makan babi atau tidak? Mandepur? Bukan babi. Anda serigala. Pernah Anda lihat domba makan babi? Domba itu makan rumput. Parah Makanya ini orang. kamu Apa? dengarkan dulu kan gitu. Iya, saya tanya di mana ada serigala makan rumput dan di mana ada domba makan daging? palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar Tetapi seperti sesungguhnya Bani Israel. adalah Tapi sesungguhnya mereka bukan Bani Israel. Itu maksudnya. Loh. Tapi- Yang menyamar seperti Bani Israel saya atau Anda? ketika berbicara tentang Bani Israel, tidak hanya berbicara kepada manusianya saya, akan tetapi masuk karakternya, sifatnya. Udah. Sekarang begini, ini yang dimaksud domba di sini. Kamu yang memahami Alkitab atau saya? Saya, Kamu pintar-pintar. saya. Oke, mari kita buktikan. Matius 7 nomor 15 ini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma? Jawab. Terus Saya tidak bisa terus kalau Anda tidak jawab. Ini Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel atau bercakap-cakap dengan Roma yang bakal menjadi Kristen? Jawab jujur sama saya. loh, ini di-upgrade. Jadi kalau berbicara tentang nabi palsu itu yang datang kepadamu dengan Saya menyamar ulang seperti lagi domba. pertanyaan saya, Tetapi Bapak. sesungguhnya Pertanyaan saya dengarkan. Yesus di sini di Matius 7:15 sedang berbicara kepada muridnya agar waspada kepada penyamar yang datang kepada mereka yang akan membunuh mereka nanti, yaitu Paulus dan kawan-kawan. Pertanyaan saya untuk membenarkan pernyataan saya ini adalah saya bertanya kepada saudara yang katanya ada bimbingan roh, entah itu roh halus atau roh apa. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel, penganut Taurat yang mereka adalah bersunat, hari Sabat, menyembah Elohim, tidak makan babi, ibadahnya di dalam sinagoge, atau Yesus sedang berbicara kepada penyembah-penyembahnya, pemakan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, atau gimana? Karena Yesus tidak pernah kemudian mengajar kepada Romawi. Sedangkan yang hidup bertetangga dengan Yesus pada saat itu adalah Romawi. Pernah tidak Yesus berbicara kepada orang Romawi begini? Wahai muridku, waspadalah kalian. Nah, tidak. Yesus berbicara kepada orang Yahudi muridnya. Kristen belum ada di sini, Pak. Belum ada. Jadi Yesus berbicara kepada muridnya agar waspada kepada Kristen. Jangan Anda loncat masuk ke pagarnya orang. Jangan masuk ke pagarnya orang. Ini Yesus sedang bercakap-cakap kepada muridnya.
muridnya itu adalah orang-orang yang soleh. Sedangkan orang-orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin orang kafir yang tidak bersunat masuk menjadi murid Yesus? Tak mungkin. Jadi waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, sekarang siapa serigalanya? Baca Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, kesini kamu Benyamin. Iya ayahku Yakub, aku mau meramalkan engkau. Aku ingin menubuatkan engkau wahai anakku Benyamin. Iya bapakku Yakub, apa nubuatan bapak terhadap saya anakmu ini Benyamin? Apa kata Yakub? Kamu Benyamin, keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Nah sekarang siapa yang mengaku sebagai keturunan Benyamin? Paulus. Di mana tertulis? Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin. Benyamin, iya ayahku Yakub, keturunanmu nanti kayak serigala. Ketawa lagi dia, ketawa lagi tapi nangis. Ya. Nah, sekarang siapa yang keturunan Benyamin? Ya udah Bang Suma, saya potongnya, saya pamit ya. Nggak ada ruang untuk mau bertanya. Enggak, mau bertanya. Jadi nggak ada ruang. memang itulah kelihayan dan kelicikannya si Juma ini. Ya, itu kemenangannya. Kemenangannya adalah licik. Ya. Loh, kok saya licik Pak? Kok saya licik Pak? Dengar Kok saja, saya Pak. licik? Dengarkan Pak, 1 menit aja. Mbak April jangan turun dulu. Ya. Habis ini kalau dia tidak menggunakan akal, dia yang akan kita turunkan. Lebih baik kita belajar Islam daripada dibodohi sama orang yang sudah bahlul begini. Ini nubuat. Saudara baca Kejadian 49. Yakub memanggil ke-12 anaknya dari 4 istri hasil poligaminya. Dia panggil satu-satu tuh. Yehuda dipanggil, Dan dipanggil, Hakar dipanggil, Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Semuanya diramalkan satu-satu. Tiba saatnya Benyamin, dia katakan, engkau punya keturunan kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari mencuri, pada siang hari membagi-bagikan hasil curian. Itu Yakub, seorang nabi, meramalkan anaknya. Di dalam kitab Filipi 3, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Serigala ini siapa? Keturunan Benyamin, Pak. Nah, apa pembuktiannya bahwa Paulus lah yang membagi-bagikan harta rampasan itu? Dibagikan ke Roma Yunani, diambil kitabnya orang Yahudi, dirampas perjanjian lama itu, dijual ke Romawi. Maka orang Kristen memiliki perjanjian lama, itu bukan kitabnya orang Kristen, itu hasil curian dari agama Yahudi Bani Israel. Tanya kepada Anda bercermin kalau ada cermin di rumah. Tanyakan kepada diri Anda, katakan ke dalam cermin itu, wahai Mendepur, apa sebabnya agama Kristen memiliki perjanjian lama? Apa legalitasnya? Siapa yang mengajarkan? Kok bisa kitabnya orang lain masuk ke agama saya Kristen? Apa jawaban yang Anda temukan? Ada jawaban yang Anda temukan? Tidak. Sedangkan Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Bentar, Anda Bani Yakub? Bukan. Mazmur 147, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku yang datang kepada Bani Israel, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agama Anda? Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan Bani Israel. Hasil rampokan dari keturunan Benyamin. Lukas 21 nomor 8, wahai murid-muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa-bawa namaku dan mengajarkan akulah dia. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu serigala ini menganiaya engkau, memenjarakan engkau, memasukkan engkau di rumah-rumah penjara, dan kemudian mensesah kalian. Siapa yang melakukan itu? Siapa? Paulus. Paulus yang menganiaya murid-murid Yesus. Paulus yang kemudian membunuh murid-murid Yesus. Tanda-tanda penyesat menurut Yesus, dia akan menyesah kamu, menangkap kamu, menganiaya kamu. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus?
Paulus setelah menganiaya, dia menyamar seperti domba. Mari saya bacakan ya, 1 menit paling lama. Coba saya bacakan kalau Paulus itulah yang menyamar seperti domba. Pasang kuping baik-baik, pegangan di kursi. 1 Korintus 9 nomor 20. Ini Paulus nyamar seperti domba. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku Paulus memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku Paulus sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku Paulus dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Inilah bukti akurat Paulus menyamar seperti domba. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang yang taat kepada hukum Taurat dia mengaku taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Nyamar seperti domba. Ini bukti akurat. Bukan. Kenapa Anda bisa mengatakan bukan? Karena Anda adalah wakanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia durhaka kepada Tuhan. Loh, itu fakta. Sebab tadi dikatakan Zuma, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apakah pohon buahnya adalah? Dapatkah orang misalnya buah-buahnya itu kalau ajaran teroris itu Mana? Di nomor berapa di sini dikatakan teroris? Di nomor berapa? Saya mau baca. Buahnya itu misalnya meneror para di mana? Di sini dituliskan sini di mana? Justru Anda harus baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Kan jelas. Dari buahnya lah kamu akan mana buahnya di situ teror? Mana buahnya di situ yang Anda sebutkan? Mana? Di data nomor berapa ini? Yang ada buahnya di sini menyebut aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Kenapa Anda tambah-tambahkan? Berarti Anda penyesat. Inilah yang dikatakan buah dari nabi palsu, menyesatkan. Tak ada tertulis dalam ucapan Yesus seperti itu. Justru nabi yang datang setelah Yesus itu, baca di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus menurut data Lukas? Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Nah, apa? Nabi itu akan membunuh siapapun yang tidak mendengarkan dia. Ayo, ini dalil. Ini kitab saudara yang mengatakan itu. Maka jangan heran ketika Nabi Musa alaihissalam datang membunuh semua orang yang menghalangi dakwanya. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika datang, yang melawan beliau akan diratakan dengan tanah. Karena itu sudah nabi palsu. Oke, kembali ke nabi palsu. Nah, kembali ke nabi palsu. Jadi, mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Data nomor 21. Coba baca. Mana? Baca dalilnya coba. Saya ingin tahu. Mana dalilnya? Percuma ini cuma semakin nggak ada ilmu. Malah akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah penjabaran dari kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Kalau begitu, kenapa justru Anda menyembah Yudas? Kalau begitu, menyembah kalau Yudas. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, kenapa Anda menyembah Yudas? Kami tidak pernah menyembah Yudas. Lah yang mati di atas tiang salib ini apa? Artinya kalau kami menyembah Yudas, itu artinya kami meneladani Yudas dalam hidup kami. Kami tidak sedikit pun memang kalian itu siapa yang Anda teladani? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang Anda teladani? Yesus. Makan babi. Siapa? Yesus yang kami teladani. Itu siapa yang Anda teladani makan babi? Siapa?
Ya. Masalah babi bagi kami itu adalah ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang diciptakan Tuhan itu. Nggak nyambung banyak. Apa yang keluar dari mulut Anda itu yang haram. Masa kita korupsi, poligami juga haram. Udahlah ya. Udah Bang Handi, hadapi dia Bang Handi. Akan tetapi apa yang udahlah, turunkan aja lah. Bapak yang masih mendengarkan saya di bawah, saya mohon maaf Bapak. Bukannya saya itu kejam, ya, bukan juga itu saya jahat, enggak. Saya hanya diajarkan dari Tuhan saya bahwa setan itu berasal dari dua golongan, Pak. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Jadi ada dua. Golongan dari manusia itu kafir, dari golongan jin itu iblis. Nah, ente naik ke sini, tak ada satupun data yang saya sajikan Anda bisa bantah dengan akurat berdasarkan Bible. Anda hanya mengajarkan ajaran setan. Hanya ajaran setan yang Anda sajikan di sini. Semua data yang saya sampaikan berdasarkan Bible. Nabi palsu Anda bantah. Orang yang mati disalibkan adalah orang terkutuk, Anda juga bantah. Sementara itu semua tertulis, tertera di dalam kitab saudara. Kalau kitab saudara Anda bantah sendiri, lalu apa lagi yang bisa menyelamatkan Anda? Apa? Tak ada lagi kan? Selain daripada Anda itu bisa dikerasin di dalam memahami sebuah kebenaran. Secara lembut Anda tak mampu, saya doakan mudah-mudahan dengan cara saya yang keras tadi, Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin.